Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan buka bersama saya di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita mesti tahu loh, kita ini di dalam Kristus, posisi kita di dalam Kristus, semakin kita mencintai Tuhan, Tuhan akan bawa kita naik ke level yang berbeda setiap harinya. Perjalanan kita setiap hari akan menentukan bagaimana kita mencapai destinasi Tuhan apa tidak. Kalau setiap hari kita berjalan dengan Tuhan, semakin hari kita semakin mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Tingkat iman yang berbeda, pengalaman Tuhan dengan berbeda. Tidak tergantung umur dan usia. Sekalipun kita ini masih muda, sekalipun kita ini masih belum, orang bilang belum banyak pengalaman, tapi kalau kita ini dari muda, memiliki pengalaman dengan Tuhan, kehidupan bergaul dengan Tuhan, engkau akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Engkau akan melampaui orang-orang yang sudah tua. Hidup kita harusnya setiap hari berjalan sama Tuhan. Berapa umur yang masih tersisa hari ini? Engkau sedang mendengarkan firman ini, engkau umurmu mungkin berbelasan tahun, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, atau 80-an tahun sekalipun. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan, ngikutin Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, berjalan terus dipimpin oleh Tuhan. Semakin kita memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan, semakin kita mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan berjanji loh, kita tidak akan pernah turun, kita akan naik terus, kita akan diberkati, kita akan dilimpahi kekuatan, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harusnya umurmu hari ini tidak mempengaruhi pengetahuanmu dengan Tuhan. Harusnya engkau hari ini semakin berumur, harusnya semakin dalam memiliki hubungan dengan Tuhan. Semakin kita dipercayakan umur yang panjang, harusnya memiliki kehidupan kedalaman dengan Tuhan. Tapi banyak orang yang umurnya tua, isinya nggak ada apa-apa. Karena waktu yang dihabiskan percuma, sia-sia. Dihabiskan untuk melakukan hal yang bodoh, hal-hal dosa, nggak pernah bergaul intim dengan Tuhan. Kita bisa memiliki umur yang tua, tapi kalau kita nggak memiliki pengalaman dengan Tuhan, tetap aja nggak ada bobot dan kuasanya. Yang membuat kita ini berbobot secara rohani ketika kita ini bergaul dengan firman loh. Hidup dalam firman, bergaul dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Semakin kita memiliki keintiman dengan Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, hidup kita dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda, level yang berbeda. Saya masih muda, dan sejak muda saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini saya bisa memuridkan orang-orang yang tua. Dan ternyata umur tidak mempengaruhi kerohanian seseorang kalau dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Engkau bisa muda, dianggap muda masih belasan tahun. Tapi kalau perjalananmu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi, berjalan bersama Tuhan, dipimpin dengan Roh Kudus, bayar harga hidup takut akan Tuhan, engkau bisa jadi contoh. Orang akan segan, orang akan respect, orang akan hormat, bukan karena kita dari mana asalnya, bukan dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang kita capai, karena ada penyertaan Tuhan dan ada urapan Tuhan. Kalau kehidupan kita ini setiap hari berjalan dengan Tuhan, engkau akan dibawa naik, orang akan respect dan hormat. Sebenarnya respect dan hormat bukan karena kamu ini siapa, tapi karena kamu disertai Tuhan dan urapan Tuhan. Itu yang membuat orang itu bisa belajar dan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Meskipun muda, kita harus jadi contoh dari perkataan kita. Perkataan kita harus ngomongnya yang berbobot, yang bernilai, yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan ngomong sembarangan. Mentang-mentang muda, memang secara pengalaman kita kurang. Tapi kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang double porsi. Kita bisa dipercayakan untuk memuridkan orang-orang tua, ngajarin orang-orang tua yang belum kenal Tuhan. Makanya waktu yang ada ini jangan dipakai sembarangan, dihabiskan untuk melakukan hal bodoh dan sia-sia. Alkitab ngomong kan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Ngapain kok ngitung hari-hari? Hari ini kamu berjalan dalam hadirat Tuhan apa tidak? Hari ini kamu berjalan dalam kekudusan apa tidak? Hari ini kamu berjalan dalam pengurapan ilahi apa tidak? Kalau kita ini setiap hari berjalan dalam pengurapan ilahi, berjalan dalam hadirat Tuhan, berjalan dalam hikmat, pengertian, dan kuasa ilahi yang menyertai kita, hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda.
Tidak heran ada orang-orang tua nanti akan belajar karena engkau memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, dan pengenalan akan Tuhan. Orang-orang tua akan banyak engkau muridkan, diajarin, dididik. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin hidup benar di hadapan Tuhan, semakin dipimpin dalam hadirat Tuhan, hidupmu akan memberi dampak bagi banyak orang. Orang kan ngelihat, oh ini loh, orang itu kalau khotbah itu ada bobot dan isinya. Kata-katanya itu penuh kuasa, penuh urapan, penuh hikmat dan pengertian. Tapi kalau yang di dalam kita ini nggak diisi, kita malas belajar, kita malas berdoa, kita malas merenungkan firman, kita malas memperkatakan firman, nggak ada isinya sama sekali, nggak mau belajar, nggak mau melakukan sesuatu yang lebih di atas rata-rata dari orang lain untuk berdoa, belajar firman Tuhan, untuk bekerja, untuk menyelidiki segala sesuatu, ya isinya engkau jadi orang pemalas dan nggak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tidak heran kalau orang nggak ada hikmat di dalamnya ya, isinya kosong, hatinya hampa, nggak pernah memiliki sesuatu yang powerful dan dahsyat dalam hidupnya. Karena apa? Nggak ada bobot di dalamnya. Tetapi kalau orang itu ada bobot, hikmat, pengertian, dan pengetahuan, dari kata-katanya itu keluar yang membangun, yang membangkitkan, dan kata-katanya bisa merubah orang semakin hari semakin cinta Tuhan. Tapi kalau di dalamnya busuk dan jahat, dipenuhi dengan kepahitan, luka batin, sakit hati, tersinggung, luka masa lalu yang belum disembuhkan, ya dari perkataanmu, perkataan duniawi. Gak mungkin orang itu kalau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, diisi firman, keluar perkataannya perkataan duniawi, seperti layaknya orang gak kenal Tuhan. Kalau kata-kata kita ini gak mengeluarkan perkataan hikmat, pengertian, pengetahuan, isinya nyakitin orang lain, isinya nyacatin orang lain, cari kelemahannya, cari kekurangannya, yang diomongin hanya begitu terus-terusan, ujung dari kehidupanmu itu akan hancur, babak belur, dan rusak, dan bejat sekali loh. Kita tidak bisa menjadi orang yang ngomong serampangan dan sembrono loh. Semua perkataan yang keluar dari mulut kita ini suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap kata dan huruf yang keluar dari mulut kita. Nggak mungkin kita di sisi lain nyembah Tuhan, tapi di saat yang berbeda kita bisa maki orang, bisa marah-marah, ngamuk-ngamuk loh. Bagaimana mungkin? Dari satu mulut keluar berkat, dari sisi lain keluar kutuk. Dari satu sumber mata air nggak mungkin keluar dua mata air yang berbeda. Kalau nggak keruh ya jernih, kalau nggak asin ya tawar. Harusnya hidup kita ini mencerminkan kehidupan kerajaan Allah loh. Yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari perkataan adalah hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hidup kita jadi berkat, hidup kita memberkatin banyak orang dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang keluar dari ucapan bibir kita. Baru orang akan melihat, sekalipun kita ini dipercayakan masih umur muda, apalagi yang umur tua harusnya memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Kalau sudah umurnya di atas 50 tahun, kata-katanya hampa, kosong, gak ada bobotnya, ya percuma. Harusnya selama ini kemana aja, waktu yang dihabiskan kemana aja. Harusnya semakin tambah umur, perkataan kita penuh hikmat, penuh pengertian, penuh kuasa, penuh otoritas. Apalagi yang muda-muda ini, kalau dipenuhi hikmat, pengertian, pengetahuan, kau akan ngajar orang banyak. Sekalipun orang tua akan banyak belajar dengan hikmat, pengertian yang datang daripadamu. Tapi kalau kosong, gak ada isinya, orang juga malas dekat. Karena kata-katanya isinya nyakiti dan melukai. Coba sekarang kita mau cek sampai kedalaman batin kita sendiri-sendiri. Gak usah ngecek orang lain. Kita cek dari hati kita. Lu bener gak kata-kata kita ini didengar orang? Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau kata-katamu sama pasangan hidupmu aja nyakitin, ya bertobat kamu. Mulutmu tuh belum sesuai dengan kerajaan Allah. Belum memakai standar prosedur operating sistemnya kerajaan Allah. Itu harus berubah itu. Harus berubah. Hari ini kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mulut kita harus taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya perkataan kita membangun, memberkatin banyak orang. Membawa banyak orang dekat dengan Tuhan. Membawa banyak orang kenal Tuhan. Semakin hari semakin dibawa dekat dengan Tuhan. Sekalipun kita muda. Tapi kalau kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang datangnya dari kerajaan Allah, keluar pewahyuan, kita khotbah bukan khotbah hanya ngapalin ayat doang, tapi khotbah ini benar-benar menghasilkan hikmat, pengertian, pengetahuan karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kata-katamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ucapanmu akan memberkatin banyak orang, merubah banyak orang. Bahkan kita menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang umurnya mungkin sudah tua, tetapi hidupnya ngaco dan berantakan.
Kita mau hitung setiap hari kita ini harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Semakin hari semakin berharga. Tindakan kita, ucapan kita, kelakuan kita pun harus menjadi contoh bagi banyak orang. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, terutama orang anak Tuhan. Kita jadi berkat. Panggilan kita memang dijadikan berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita menjadi berkat, kita harus dipulihkan. Makanya kalau kita ini sama anak Tuhan menjadi contoh, jadi tauladan, menjadi berkat, hidupmu itu pasti powerful, memiliki pengaruh. Tapi kalau sama anak Tuhan aja males, dia itu hanya pintar ngomong, pintar posting kata-kata rohani, tapi lihat kelakuannya nyebejat, rusak dan jahat, ya buat apa? Nggak jadi contoh, orang malah jadi batu sandungan. Kita harus jadi contoh, jadi teladan bagi orang percaya sebagai anak Tuhan. Terutama ya orang percaya. Bisa melihat doa ada penyertaan Tuhan ya. Iya, dia penuh hikmat loh. Dia penuh kuasa. Dia penuh urapan. Ya, harusnya ini. Dalam perkataanmu. Dalam tingkah laku kita. Semua orang itu kan memperhatikan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Benar nggak tingkah laku kita ini menyenangkan hati Tuhan? Benar nggak tingkah laku kita ini membuat nama Tuhan dipermuliakan? Benar nggak tingkah laku kita ini mencerminkan bahwa kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan? Kita adalah representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan posisi kita hari ini adalah imamat yang rajani loh. Imam sekaligus raja. Posisi kita hari ini. Nggak mungkin imam itu hidup melakukan dosa. Bagaimana imam melakukan dosa? Ya ditolak Tuhan. Jadi nggak jadi berkat. Malah jadi batu sandung. Raja itu memiliki otoritas dan kuasa harusnya. Jadi tingkah laku kita harusnya mencerminkan kehidupan dan karakternya Tuhan sendiri. Kita ini dipanggil sebagai orang percaya hari ini yang menyembah Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita harusnya menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini loh. Dari semua tindakan kita, tingkah laku kita. Orang perhatikan kok. Kita bisa ngomong rohani, tapi kalau tingkah laku kita ini jahat, bejat, dan rusak, kita gak jadi berkat loh. Orang akan tersandung, bahkan orang akan tersakiti dengan kelakuan kita. Justru setelah kita dipulihkan, kita harus menjadi orang yang menjadi berkat. Tingkah laku kita ini menjadi inspirasi banyak orang. Kehidupan kita, perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang dekat kita itu diberkati, banyak belajar, banyak diurapi, banyak diberkati. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Kasih ini termasuk berbicara tentang mengampuni orang yang menjengkelkan di sekitar hidup kita. Kita sekalipun muda, tapi kalau kita memiliki kasih, Allah itu adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih, kalau kita nyembah Tuhan, artinya kasih itu melimpah dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita ini ngomong memiliki kasih, tetapi kita jengkel sama orang lain, gak mau ngampunin, marah, kepahitan, benci, dan dendam dengan orang-orang yang pernah menyakitin kita. Kita kepikiran terus dengan orang-orang yang menyakitin kita, gak ada gunanya. Buat apa? Kita mikirin orang yang nyakitin kita, dia gak mikirin kita kok. Terus kita kepikiran terus, hidup kita malah hancur dan babak belur dan kacau. Harusnya hidup kita taruh di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin kita mencintai Tuhan. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Hidup kita semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Bukankah hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu. Baru hukum keduanya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin orang bilang mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi sesamanya. Percuma orang nggak bisa katanya mengasihi sesamanya tapi prakteknya nggak memiliki kehidupan yang bergaul intim dengan Tuhan. Percuma. Kasih ini adalah cerminan bahwa kehidupan kita ini mencerminkan kita ini hidup bergaul intim dengan Tuhan. Kita mengasihi terutama adalah orang yang nggak layak dikasihi. Yesus lahir di muka bumi menyelamatkan kita, barang siapa percaya kepada dia, karena dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia itu mengasihi orang-orang yang gak layak dikasihi, terutama saya, terutama Bapak Ibu. Sekarang berapa banyak kita bikin kesalahan, berapa banyak kita bikin pelanggaran, berapa banyak kita bikin dosa, berapa banyak kita melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, yang gak berkenan di hadapan Tuhan sama sekali. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita ngaku dosa, Tuhan ampuni. Tapi kalau ada orang nyakitin kita, melukain kita, atau kita nggak mau mengampuni, kita ini sudah lebih hebat dari Tuhan. Atau kita ini tambah ngawur. Harusnya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin melimpah kasih-Nya.
Pak, dia kan udah nyakitin saya. Apalagi suami saya, Pak, selalu menyakitin saya. Istri saya selalu ngomongnya ketus dan jahat, Pak. Apakah saya harus mengampuni? Yes. Sampai kapan, Pak? Sampai dia berubah. Kan jengkel, Pak. Lah, Tuhan kan hiburkan kamu. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan bawa kamu semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau Tuhan aja mengampuni kita yang berdosa, yang bejat, yang kelakuannya jahat, kenapa kita nggak bisa mengampuni orang yang jengkelkan kita? Kenapa kita nggak bisa memberkatin orang yang memusuhin kita? Kenapa kita nggak bisa beliin kue orang-orang yang nyebalkan kita itu? Tabur benih, berkati mereka. Kalau kita ini bersikap baik kepada orang-orang yang menjengkelkan, kita beri kue, kita kasih makan sama mereka, bahkan kita berkatin. Kita itu seperti menaruh bara di atas kepalanya loh. Itu kata kitab Amsal. Kalau engkau memberi makan seterumu, memberkati mereka, kau seperti naruh bara api di atas kepalanya, rambutnya bisa kebakaran gundul itu. Tuhan akan campur tangan loh. Bisa saja orang yang dulunya membenci kita, menyebalkan, melakukan perbuatan jahat, tapi karena kita ini mendoakan dia, memberkatin dia, berlaku baik, itu orang bisa jadi sahabat kita loh. Karena hidupnya diberkati dengan sikap dan perbuatan kita. Loh, kalau ada orang menyakitin, jangan kamu tambah sakitin. Jangan malah kamu berbuat jahat. Kamu pingin balas dendam, pakai segala macam cara. Loh, kamu apa bedanya dengan setan? Kamu gak jauh beda dengan setan kalau melakukan hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru kita ini tinggal di dunia, kita memiliki gaya hidup yang berbeda, cara yang berbeda, sikap yang berbeda, kelakuan yang berbeda, perkataan yang berbeda, karena kita mencerminkan orang-orang kerajaan Allah. Hidup kita berbeda, sikap kita berbeda, kelakuan kita berbeda. Orang kan melihat, ini memang benar berbeda ya. Karena apa? Kita mencerminkan orang yang tinggal di muka bumi ini, tapi memiliki karakter kerajaan Allah. Amin. Memiliki kasih loh. Nggak pelit, memberi, gampang menabur, gampang memberkati. Nggak semuanya dipakai untuk dirinya sendiri, untuk kepuasan hawa nafsunya. Kita harus belajar memberkati orang-orang di sekitar kita. Kalau saya ngomong memberkati, engkau tidak harus menabur di gereja. Ya puji Tuhan kalau kau menabur gereja, tapi perhatikan orang di sekitarmu, keluargamu dahulu. Ada yang kekurangan, tolong mereka. Orang tua juga harus diperhatikan. Orang-orang di sekitarmu yang kekurangan, berkati mereka. Berkati mereka. Berkati mereka. Jangan pelit semuanya untuk dirimu sendiri. Engkau kalau nggak pelit dirimu sendiri, engkau nggak tambah diberkati. Semakin saya banyak nabur buat pekerjaan Tuhan. Saya nabur kepada banyak hamba Tuhan. Saya nabur kepada orang sekitar saya. Saya nabur banyak orang-orang yang kesusahan. Semakin saya diberkatin Tuhan. Karena apa? Ini loh. Kalau orang itu memiliki kasih, kita tidak jadi orang yang pelit. Memberi, memperhatikan orang yang kekurangan di sekitar kita. Kita mengampuni orang yang nggak layak diampuni. Termasuk pasangan hidup yang selalu menyebalkan. Diampuni terus, didoakan terus, bersikap baik terus. Justru Tuhan akan lakukan pembelaan. Amin. Dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu. Kesetiaan kita. Kita setia nggak dengan pasangan kita? Kita setia nggak dengan Tuhan? Memberi hati kita, memberi hidup kita, mengasihi Tuhan, memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita hormati, kita berikan terbaik sama Tuhan. Dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan bawa kita ke dalam level iman yang berbeda. Tuhan bawa kita menjadi orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Orang yang semakin mencintai Tuhan, orang yang semakin mengasihi Tuhan, dia semakin mengasihi pasangan hidupnya, dia semakin mengasihi keluarganya, dia akan mengasihi orang lain. Karena apa? Dia hidup merepresentasikan dari apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan. Jadi representasi dari kerajaan Allah. Tidak mungkin orang cinta Tuhan itu hidupnya selingkuh. Pingin selingkuh aja, pingin berzina aja, nggak setia dengan pasangan, nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang ngakunya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi hidupnya kepelacuran terus, hura-hura, nggak peduli dengan pasangannya. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan hormatin pasangannya. Dia setia dengan janji pernikahan di hadapan Tuhan dan di hadapan pasangan hidupnya. Dia hidup tekun, sekalipun ngadapin tantangan himpitan, dia setia, memandang Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Semakin dia berikan hidupnya untuk Tuhan, terus semakin hari semakin mengasihi, memberkati, dan menjadi contoh bagi banyak orang. Hidup dalam kesetiaan, hidup mengasihi Tuhan lebih dari apapun, dan dalam kesucianmu.
Apalagi yang muda-muda ini harus hidup kudus. Kalau orang di bawah 50 tahun ini tantangannya gede. Apalagi masih ABG, tantanganmu gede. Biasanya jatuh dalam dosa. Kalau nggak jatuh dalam dosa seks, dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa keserakahan, dosa dipenuhi hawa nafsu, keinginan, kesombongan, dan lain sebagainya. Kita harus menyucikan hati kita. Barang siapa nggak suci, nggak kudus, dia nggak bisa melihat Allah. Sebab Allah itu adalah kudus dan suci. Bagaimana mungkin kita hidupnya ngaco, hidupnya najis dan kotor, kita mau doa nyembah Tuhan? Ya kita mesti bertobat dulu. Kalau engkau hidup dalam kenajisan, ya bertobat. Kasih Tuhan dan cintai Tuhan. Hidup kudus, hidup kesucian. Hidup kudus, hidup suci adalah senjata yang paling ampuh di muka bumi ini. Untuk menghancurkan setiap siasat, tipu daya setan. Orang yang hidupnya kudus, hidupnya suci, dia akan mengalami banyak kemenangan. Loh Pak, saya kan masih tinggal di dunia, saya kan masih punya hawa nafsu. Tergantung, kamu bisa kendalikan hawa nafsumu apa tidak. Hawa nafsu kita ini kalau kita turutin, kita ikutin, apalagi nafsu seks itu nggak bisa dipuaskan. Tidak pernah bisa dipuaskan. Kepuasan kita itu kalau kita ini dekat Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita meski bergaul intim dengan Tuhan. Hawa nafsu tidak pernah bisa dipuaskan. Dikasih dunia ini, ditelan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu kita perlu taklukkan, tundukkan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup komitmen, hidup kudus, hidup suci. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Lebih dari apapun juga. Mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar hidup kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita mau dedikasikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Saya berdoa, Tuhan akan bawa kita tambah hari, tambah mengasihi, tambah mencintai, tambah semakin hari, urapan kita double porsi. Hidup kita, kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita, mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita muda, kita nggak akan direndahkan orang. Orang akan merendahkan kita kalau kelakuan kita busuk dan jahat, menganggap sepele. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, siapa yang berani melawan kamu? Siapa berani yang kurang ajar sama kamu? Ada hadirat Tuhan, ada kewibawaan ilahi, ada otoritas ilahi, orang pasti respect dan hormat. Jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Orang akan melihat, ketemu kita akan merasakan hadirat Tuhan. Dia akan respect dan hormat. Mereka akan banyak belajar dari hikmat pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Di mana engkau ditempatkan, di mana engkau berada, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada urapan Tuhan yang mengalir, ada hikmat, ada jalan keluar engkau ngonselingin orang. Ada hikmat pengertian mengalir, orang itu diberkati. Dan dampak hidup akan semakin dahsyat dan luar biasa. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bapa, dalam nama terima kasih buat firman-Mu, kami taruh hati kami ini sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan. Sampai hari ini, Engkau percayakan umur kami. Kami percaya Engkau belum selesai dengan hidup kami. Bahwa terus kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Mencintai, mengasihi, menomorsatukan Tuhan. Lebih dari apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu, kesetiaan-Mu. Berkati semua orang yang mendengar firman-Mu ini. Yang hamba-Mu sampaikan. Mereka diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dan diberkati Tuhan. Berkati tanpa terkecuali Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa. Kami materaikan firman yang hamba-Mu sampaikan ini dengan darah anak domba Allah. Nempel terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Menjadi kehidupan praktek hidup kami. Menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.